Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah, dan diberikan keistiqomahan hati. Kita masih dengan istiqomah menjalankan ibadah, datang ke masjid, duduk dan hadir di majelis ilmu, menunggu datangnya waktu sholat. Mudah-mudahan duduk kita, diam kita, berada di rumah yang suci, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita hidup dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah yang hadir rahimakumullah, sama kita muliakan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kembali kita pada malam ini dengan kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah memperbaharui iman kita, memperbaharui tauhid kita, memperbaharui ilmu, menambah. Mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah. Wasilah itu asbab, penyebab kita baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bapak Ibu hadirin, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin bicara masalah kaitan antara tauhid dengan ibadah salat. Pembahasannya kita sudah mulai kemarin, sudah kita sampaikan, kita buka dialog dan tanya jawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan kepada Al-Qur'an firman Allah, yaitu surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 59 dan 60. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ada dalam kandungan ilmu tauhid di dalamnya. Akan datang sesudah kita pengganti-pengganti kita, anak-anak generasi-generasi, mereka itu adalah khalfun adaa'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat. Karena berawal dari sana, disision dulu, dimain-mainkan, jarang melakukan salat. Nah, kemudian ujungnya terbiasa untuk tidak salat, untuk meninggalkannya. Wattaba'ash hawa, dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka itu kelak nanti akan menuai dan akan melihat, menemukan kesesatan yang nyata. Jadi kalau kandungan ini, surah Maryam ini
kalau ingin melihat orang yang sesat, yang nyata sesatnya, orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau disabuin secara langsung nanti kan dia marah pula sama kamu. Kamu sesat ya, nah, kan tidak enak pula gitu. Padahal iyo tuh. Jadi kalau ingin tahu orang yang sesat itu di dunia ini, nah, belum di akhirat. Kalau di dunia ini sesat masih ada yang akan menuntun, ada yang akan membimbing. Tapi kalau di akhirat nanti sesat tidak ada yang akan bimbing, tidak ada yang akan menuntun. Illa man taba, kecuali mereka itu taubat, wa amanah, beriman, wa amila salihan, beramal soleh. Nah, kalau dia taubat, dia beriman, beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah. Allah akan memasukkan mereka itu nanti ke dalam jannah. Jannah itu surga. Wala yudlamuna syai'ah. Allah tidak menganiaya, tidak merugikan manusia sedikit pun. Tetapi yang menganiaya dan merugikan diri itu adalah manusia itu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Maryam, surah Maryam ayat yang ke-59 dan 60. Bapak Ibu hadirin, ini landasan dari pembicaraan kita, bicara antara sholat dan tauhid itu tidak bisa dipisahkan. Dan sedikit informasi ya Pak Ibu, mungkin izin tidak sholat isya di sini karena ada kajian setelah isya. Pak Haji. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya di dalam Al-Quran bahkan ayat ini sering dibaca dalam kajian takziah. Mohon pertolonganlah kepada Allah, sarananya itu salah satunya adalah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Jadi mohon pertolongan kepada Allah, tapi yang dipakai di sana adalah sarananya itu sholat. Jadi sholat sebagai arena, sarana, tempat, maqamat dalam ilmu tauhidnya untuk kita mohon pertolongan kepada Allah. Makanya dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka apa artinya itu Bu? Pertama kali di sana adalah sembah Allah dulu, kan gitu. Iyyaka na'budu. Baguskan penyembahan kita itu dulu kepada Allah. Pertolongan itu otomatis akan datang, pasti. Nah, gitu caranya. Duduk tauhidnya di sana. Baguskan ibadah kita, pelihara ibadah kita. Maka konsep ilmu tauhid itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Maka secara otomatis pertolongan akan datang. Itu jelas itu. Kalau pertolongan saja yang datang, tapi kita tidak nyembah kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada Allah, hati-hati. Itu dalam kajian ada namanya istidraj. Dosa, musibah, bencana yang diundur. Nah, istidraj. Nanti ada bab khususnya untuk pembahasan istidraj itu. Hadirin kaum muslimin, jadi makanya begitu hebat dan pentingnya salat itu, kaitannya dijelaskan oleh Allah sampai-sampai kalau ingin mohon pertolongan kepada Allah, pakailah sarananya salat. Nah, kemudian sabar. Sabar itu maqamannya dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi, yang kita sukai, dan juga dari yang tidak kita senangi atau kita sukai. Biasanya kalau meninggal
ada bencana, ada itu. Biasanya kadang lolos itu. Sabar ya Bu ya, sabar ya Pak ya. Tapi dikasih anak sehat-sehat, dikasih kedudukan, pangkat dan jabatan, kita tidak sabar kadang. Atau anak bertambah, rezeki bertambah, istri bertambah gitu kan. Kan tidak ada Bu. Itu kan sah-sah saja ya kan. Ya, tanya sajalah sama Bapak nanti. Ya anggaplah seperti itu. Kita tidak sabar. Nah gitu. Itu buktinya. Nah gitu kan. Jadi kesenangan yang diberikan, harta yang berlebih, rezeki yang berlebih, kedudukan yang berlebih, tidak sabar kita. Rasa kayu sadonya. Sementara yang kurang kita senangi, kita sabar. Nah, makanya konsepnya itu mampu mengendalikan diri dari hal itu. Makanya mohon pertolongan kepada Allah. Sarana yang dipakai adalah salat. Jangan sampai tidak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya ibadah salat tersebut. Maka jangan sampai diabaikan, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dianggap remeh. Asawan ta'alailah ulun nanulai, alun nabi wakatulai. Wakatu itu tidak kabi-abi dah. Cuma kita sudah tergolong ke dalam orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul menyatakan beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku, tarakus shalah. Dia itu adalah meninggalkan salat. Kalau dia salat berarti umatku, kata Rasul. Kalau tidak melaksanakan salat, tidak mendirikan salat, dia bukan umatku. Nah, kan bala jale itu. Bain pembeda, beda antara umat Rasul dengan yang bukan umat Rasul. Maka ternyata salat itu menentukan. Makanya mari kita bimbing anak-anak awak, keluarga awak. Kalau kita sebagai pengurus, ya jamaah kita, jangan bosan-bosan imbau taruih. Setiap subuh ka al-mutmainnah ko tadanga ke tempat durian ta suaranya. Yang rajin-rajin bapak kemari adik tadi itu. Gaung suara beliau sampai ke sana. Tu mutmainnah tu. Gua sampai itu ke jemaah gua tu mutmainnah tu. Di mana tu mutmainnah tu? Jalan Kalubuk Tempuruang. Tempuruang. Bukan nama kan? Salalang buat Tempuruang. Buat Tempuruang saya. Masjid gagah tu coba kan. Oh, gitu ya. Iya. Lain 10.000 baimbauan juga kan luar biasa itu, memotivasi. Itu suara beliau dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Harus berlomba-lomba seperti itu. Astabiqul khairat itu. Berlomba-lomba kita. Jadi salat jangan diabaikan. Karena sudah jelas Rasul menyatakan beda antara umatku dengan yang bukan umatku, kata Rasul adalah salat. Nah, kini bulannya peringatan salat gini kah? Riwayat salat. Jatuhnya nanti tanggal 18 insyaallah gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu hadis yang menjelaskan. Nah, sekarang kita lihat pendapat para ulama supaya tidak salah pula kita dalam menyampaikan. Ini kita kutipkan dari kitab fatwa-fatwa kontemporer Dr. Yusuf Qaradawi, fatwa-fatwa mutakhir masih Dr. Yusuf Qaradawi, ulama Al-Azhar Timur Tengah.
Di dalam kitab beliau menjelaskan. Pertama sekali secara umum, kalau dia meninggalkan salat itu tidak mengingkari itu dia masih percaya. Masih percayanya salat itu perintah Allah. Dia tidak meremehkannya. Dia mengakui kekurangan di alun boleh dosa gitu. Dan dia menyesal tapi belum bisa melaksanakannya. Dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut masih dianggap sebagai orang-orang muslim dan berlaku hukum Islam seperti pada umumnya. Dia mengakui, dia tahu dengan kelemahannya, dia menyesal tetapi belum melaksanakan sholat itu, masih dia meninggalkannya, maka hukum-hukum Islam masih berlaku. Kalau dia meninggal itu diselenggarakan secara syariat agama, secara syariat Islam. Nanti At-Taubah 84 itu jelasnya. Kemarin dari sampaikan ya. Ini dijelaskan oleh pendapat ulama secara umum tentang masalah hal-hal yang orang meninggalkan sholat tersebut, supaya kita ada pedoman kita. Kemudian kalau dia dengan sadar, Bu, konsentrasi saja Bu, tidak apa-apa. Dia sadar, dengan sadar dia mengingkari kewajiban sholat tuh. Ambo ndak ka salat doh. Lepat tu negeri ini ka salat bodoh. Masuk neraka lah. Ambo bisa nanti dansa dengan kawan-kawan di neraka itu. Dan ambo lah rindu masuk neraka itu. Mana tahu ada ya seperti itu. Kita tidak tahu lah gitu kan. Dan dia menyepelekan, termasuk di sana kalau bahasa Minang mencemooh. Bahasa Indonesia apa tuh? Cemeas. Apa cemooh aja. Dia mencemehkan salat itu menurut ijma kaum muslimin, pendapat kaum muslimin, ijma para kaum muslimin, dia itu kafir. Landasannya Al-Maidah 58. Berlandaskan di sana. Wa idza nadaitum ila shalah, bila mereka dipanggil untuk mendirikan salat, attakhaduha huduwa wa la'ibah, dan dia meremehkan, mencemehkan, apa bahasanya yang lain dipakai itu, atau memperolok-olokkan salat itu. Ndak masuk sarugo lah sembahyang tu dah. Apa guna sembahyang tu? Angkong apa dari dulu sembahyang model itu sih duitnya gitu. Ya cemeh lah gitu kan. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka itu disebabkan karena mereka tidak berakal, tidak berfikir, maka orang tersebut dianggap menurut ijma kaum muslimin mereka itu kafir. Kalau dia meninggalkan salat karena mencemeh, menyepelekan, menganggap enteng, bahasa yang lain tuh, dan lain-lainnya sejenis itu. Tapi kalau yang tadi itu nyo tahu dengan kelemahannya, sadar dia itu perintah Allah, tapi dia belum sanggup, belum mampu, atau belum ada bahasa yang lain, alun tak buka pintu ada, pintu hati gitu, seralah gitu. Ya bilo terbuka, si anak kau bukaan gitu. Jadi ya Pak, boleh Pak. Waalaikumsalam. Pertama yang kami saya tanyakan, termasuk kebiasaan kami pengurus masjid. Ya. Di rumahnya ini ketika ada orang meninggal, kami datang untuk membacakan doa di rumahnya. Sementara kami tahu betul kadang-kala mayatnya ini atau si almarhum tadi tidak pernah sholat. Ketika itu tadi kan katakan
satu dengan yang bukan umat itu adalah sholatnya kan gitu. Iya. Apakah kami itu kategori gimana? Apakah masuk masih wajar kami datang bacakan doa? Sementara kadang-kadang orang ini nggak pernah datang ke masjid selama ini. Iya. Nah, udah Pak. Ya, satu lagi. Iya. Dengan keadaan zaman sekarang, saya lihat ada pemerintah kita yang mengatakan baru-baru ini viral sekali, mengatakan bahwa para ustadz, anak pesantren atau pesantren yang alim sholat itu adalah orang-orang yang teroris nanti kan gitu, dianggap sangat luar biasa. Makanya kita itu dianggap apalah gitu kan. Apakah ini bahasanya itu murtad masal gitu. Pemimpin kita sekarang sedang sangat mengkriminasi umat Islam lah gitu. Sementara nggak ada umat Islam. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya ribut di media sosial gitu, bertengkar sama teman di Sulawesi atau di mana gitu, apakah saya masih berdosa kan gitu? Nah itu aja. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita tahu bahwa beliau itu meninggalkan salat karena kelemahannya, mungkin dia tidak menganggap remeh, dia tidak menyepelekan, dia sadar bahwa itu memang perintah Allah, tetapi mungkin belum salat atau salatnya acak-acakan, itu hukum Islam tetap berlaku. Itu menurut ijma' ulama kaum muslimin. Tapi kalau dia memang itu tahu kita pengingkar salat, dia tidak mengakui salat itu, dia marah-marahan dengan masjid, dengan orang yang datang ke masjid itu, dia malahan mencaci maki salat dan agama itu. Kalau dia meninggal, tahu kita memang seperti itu sikap dan perilakunya, kita tidak usah ikut satu-satu, nah gitu, tidak usah ikut campur, yang lain sajalah. Dia kan fardu kifayah, meninggal itu kan menyelenggarakan jenazah itu kan fardu kifayah, seorang menyelesaikan selesai aja tuh, tidak perlu orang banyak gitu kan, fardu kifayah. Itu hukum di dunia, baru di dunia, belum nanti di akhirat. Nah gitu. Jadi kita lihat indikasinya. Kalau memang tahu kita bahwa beliau itu pengingkar sholat, selalu berseberangan dengan ibadah, menentang, jelas-jelas, tidak usah. Bukan ekstrim, tidak. Itu adalah pelajaran. Kalau dalam At-Taubah 84 itu, coba boleh ibu lihat itu. Tidak. At-Taubah 86 coba tengok. Dari lalu ibu nak jaga dua ya. Wala tusalli ala hadim matan abada wala taqum ala qabrihi. Taubah 84. Janganlah engkau salatkan ini jenazah selama-lamanya. Ada abada di sana. Selama-lamanya. 84. Nanti saya salah pula nanti saya ini. Wala taqum ala qabrihi. Jangan tagak di kuburannya. At-Taubah 84. Taubah surah ke-9. Kalau ada yang mau menengok boleh silakan. Wala tusalli ala hadimatan abada. Dan janganlah, lam di sana larangan, dan janganlah engkau salatkan salah seorang yang meninggal, yang mati ini matan abada, selama-lamanya. Satu. Wala taqum ala qabrihi. Ndak boleh tagak di kuburannya. Tagak saja ndak boleh di kuburannya dah. Siap mandi kuburan, pulang. Biasanya siap kuburan itu kan berdoa kan, mohon kepada Allah kan, untuk keselamatan kubur kan. Ndak perlu. Wala taqum ala qabrihi. At-Taubah apa nampak? Kenapa seperti itu? Satu, innahum kafaru billah. Dia telah kafir kepada Allah, mengingkari Allah, wa rasulih, rasulnya, wa matu wa hum fasiqun. Inyo mati dalam keadaan fasik. Fasik itu dia tahu, dia sadar, dia ngerti, dia paham, tapi dia tidak ngerjakan.
Beda dengan kelemahan dia tadi itu. Nah, jadi salah kita enggak. Malahan orang bunuh diri saja ada enggak disalatkan oleh Rasul? Enggak disalatkan oleh Rasul. Ya Rasulullah, si fulan meninggal. Buat sini. Tapi dia meninggal bunuh diri dengan anak panah. Enggak mau Rasul mensalatkan itu. Bunuh diri. Oh, yang mana itu? Syukurlah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hukum Allah ini membuat jerah. Kalau diberlakukan di Kuranji gua sekali saja di juga banyak. Di Singkogo ya, yang penting anggota dewan sholat. Oh gitu ya, masuk ya. Iya. Jadi gitu caranya. Jadi itu kan urusan pribadi kita. Kalau kita tidak mau sholatkan, tidak apa-apa kan. Seorang saja menyelenggarakan kan selesai. Itu kan fardu kifayah. Tapi yang jelas kita kaitannya dengan Allah. Dengan Allah. Dia saja melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Allah yang menyatakan. Ibu lihat nanti ya supaya tidak salah pula kita nanti. At-Taubah 84. Itu asbabun nuzul ayat itu. Nah, supaya kita tahu ada seorang paman Rasul, Abu Thalib. Abu Thalib siapa tahu? Ayolah sabuin tadi ya. Paman Nabi. Ya Muhammad, kalau ada yang mengganggumu, silakan sebarkan agamamu. Itu kan keponakan tuh. Silakan berdakwah. Kalau ada yang menggaduh, yang mengganggu, nih om, nih pamanmu. Tidak ada yang akan bisa mengganggu. Tapi mohon maaf ya Muhammad, saya tidak ikut agamamu. Saya tidak syahadat. Dia tahu, sholat dia tahu. Dia melihat orang sholat, melihat Rasul sholat keponakannya, melihat masjid, tahu perintah Allah. Tetapi dia tidak syahadat. Bapak Ibu, syahadat pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Untuk masuk ke dalam masjid itu tutup pintu gerbangnya itu. Kalau tidak calik-calik dari luar sajalah. Dulu kan udah sering juga kita contohkan. Kalau seandainya kita ingin ijazah pasca sarjana UIN, UIN, kita kan harus kuliah di sana, mendaftar di sana, ikuti proses. Kini ndak doh, awak ndak mendaftar doh, tapi ikut kuliah, ikut belajar dengan guru besar, ikut belajar dengan profesor, ikut sidang, ikut seminar, tapi kita ndak daftar dulu doh. Pas wisuda kita minta ijazah, Pak, Bu, minta ijazah. Ijazah apa? Ambo kan ikut baraja sih kok, lai daftar dulu, ndak. No. Ente bukan mahasiswa sini, mana BP-nya, tahun bara masuk, lai mendaftar tuh ndak bisa. Syarat pendaftaran itu syahadat. Syahadat, makanya syahadat yang utama, rukun itu, syahadat yang utama. Syahadat itu akan berulang kali kita sebut, kita baca, itulah di dalam solat. Akhirnya solat yang indah. Nah, makanya indikasinya tadi kita lihat dulu. Kalau memang dia mengingkari, dia mendustai, dia mengolok-olokkan, itu berlaku hukum Allah. Nah, gitu. Karena pendapat para ulama di sini, saya juga tidak bisa mengiyakan karena beliau sudah menyampaikan. Nah, gitu. Para imam itu. Kemudian yang kedua, ini adalah tuduhan-tuduhan yang disematkan. Jangan ke rumah saji dulu, nanti terindikasi teroris bego. Jangan ikut-ikut pengajian dulu. Sarawak centang tuh, Sarawak apa namanya itu? Atau ikut pengajian ini, pengajian itu, ndak usah, nanti rusak bego.
oh dia masuk pondok pesantren, itu adalah label. Ada teknis-teknis untuk menghancurkan Islam. Satu, jauhkan Islam dari umat. Kedua, jauhkan umat dari Islam. Itu beda uraian itu. Ini azan. Azan pertama. Jadi oleh sebab itu, jangan kita terpancing dengan itu. Jangan terpancing. Tidak ada di dalam pondok pesantren itu yang memang pondok pesantren yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya, yang mengajarkan bagaimana hal-hal sifatnya untuk berbuat kejahatan. Tidak ada itu. Yang selalu memojokkan itu orang yang tidak senang dengan Islam. Kan ada itu usaha-usaha hilangkan 300 ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Dia kan mantan ustad dia. Kemudian dia pendeta, adalah mantan ustad kayaknya. Ingat Bapak Ibu, ayat yang ditudingnya itu, yang dituduhnya itu ayat tentang masalah jihad. Islam ada jihad? Ada. Ini jangan main-main. Harimau jangan dibangunkan, biarkan saja dia tidur. Kalau nyola jago, hati-hati itu. Umat Islam itu bagaikan lebah. Di manyoinggo tidak ada rantiang yang patah, tidak ada menimbulkan kerepotan orang. Di nyobarangke malahan nyotinggahan madu. Tetapi kalau satu kali diusik, kama saja wak dikaja, le masuk dalam ayah nyunyian tu. Itu umat Islam. Jadi umat Islam itu bukan teroris. Jihad itu ada diajarkan, ada. Kapan jihad itu berlaku? Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Makasih Bapak telah memunculkan pertanyaan itu supaya umat tidak kebingungan. Karena kita YouTube, penting kita sampaikan. Diri Rasul yang diganggu, yang dihina, difitnah, diadu domba, dilantiang. Lihat tak kalah Nabi hijrah ke Taif, berdarah-darah, patah gigi Nabi, patah dan segala macamnya. Berdarah-darah, tidak ada yang menolong. Datang bantuan dari Jibril, ya Muhammad, modeko kondisi engkau, butuh bantuan, ayo ambo bantu. Ambo angke gunung tu, ambo ampuan ka manusia banyak tu. Tidak usah kata Rasul. Dia belum tahu kapan Rasulullah mengangkat senjata, menarik pedang. Tak kalah Allah dan Rasul dihina, bukan kedirian. Beda itu. Kalau diri kita itu biasa, banyak para nabi dan rasul yang dibunuh, para orang-orang soleh yang mati di tiang gantungan, para ulama. Lihat itu. Kenapa? Itu mempertahankan. Kalau sudah berkaitan dengan Allah dan Rasul, itu tidak ada cerita. Maka ada perang Badar, ada perang Khandaq, bermacam-macam perang. Apa sebab? Sudah berkaitan dengan Allah dan Rasul, bukan kedirian. Jadi sematan-sematan yang seperti itu adalah bagaimana supaya masyarakat mata dunia itu menuju jelek terhadap Islam, padahal tidak seperti itu. Rasulullah, Al-Quran tidak ada mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Jangankan orang hidup berbeda agama dengan kita, orang yang sudah mati pun dihormati. Tak kala Rasul sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa sama orang, Rasulullah diri tagak, sahabat ikut berdiri. Udah lewat sampai ke ujung sana, Rasul duduk, sahabat ikut duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat tadi itu dibawa jenazahnya orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya, bukan agamanya.
orang Yahudi yang sudah meninggal masih dihormati, lah jadi bangkai, apalagi orang hidup. Jadi kalau ada tetangga awak yang Nasrani, Yahudi, tetap berbuat baik. Yang tidak boleh ya, makan kondi, makan ciliang, itu tidak boleh ya. Pinjamnya kuali, bu, pinjam kuali, yo tanya untuk masak ciliang senyor, tidak usah. Nah, kalau tidak, agian apa pakai salah, tidak usah pulangan. Kalau tidak, ibu sama balik mako. Sama itu 7 kali, 1 kali air campur tanah, karena dia najis besar. Tapi kalau lah 3 hari tidak makannya, agihnya bareh. Kalau lah makan barehnya, makan bareh, makan nasi. Meninggal jam 3 malam, istrinya melahirkan, dia tidak ada kendaraan, kita ada mobil, nyo jagoan awak antan ke rumah sakit. Kalau tidak berdosa, sosial itu. Begitu menghormati. Tapi kalau Bu, Bapak, besok kita ada misan di gereja, datang yuk, jangan. Itu sudah ibadah itu. Dan kita tidak perlu membawa dia ke masjid. Baik Bapak Ibu, karena memang hal-hal yang seperti ini sangat penting sekali agar umat tidak ragu dan tidak bimbang. Jangan terpancing dengan bahasa-bahasa teroris, ekstremis, fundamentalis. Itu sematan-sematan terhadap Islam saja. Padahal yang lainnya masih banyak juga itu. Baik, demikian saja. Mohon maaf tersinggungan reka naik talantuan reka turun. Mohon izin. Ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.